Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, kembali lagi di channel Ocit85. Untuk kali ini kita sharing dan perbaikan di kendaraan ya, roda 4 mobil. Dan kebetulan mobil saya ini Xenia tahun 2005 ya, boleh dibilang udah cukup lama. Nah, untuk kali ini perbaikannya sekedar sharing, yaitu untuk perbaikan di kaki-kaki, yaitu bushing di lower arm. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kondisinya udah pecah. Dan ini untuk yang ketiga kalinya saya sudah ganti, dan video kali ini saya ingin sharing ke teman-teman semua. Tapi saya tidak mengganti dengan bushing yang produk di pabrik atau produk sudah jadi, tapi ini adalah produk home produksi. Ya, untuk langkah perbaikan awalnya kita buka dulu baut untuk dudukan lower arm, atau kita bilang di sini sayap aja ya supaya aman. Lepaskan semuanya bautnya, mulai dari tulangan tengah, kemudian baut lower arm yang kecil dan yang besar lah. Kemudian kita buka juga mur di ball joint, ini semua kita lepas, kita turunkan si lower arm supaya nanti bisa kelihatan kondisi yang pecah. Atau kayak teman-teman bisa lihat di sini kondisinya udah seperti ini. Udah ya, kalau dibilang bahaya sih ya bahaya ya lah kalau kondisi kayak gini dipakai, apalagi di jalan ngebut. Nah, ini dia bentuk bushingnya seperti ini. Ini karet full ya, saya sengaja beli. Saya ingin mencoba produk dari Tegal, saya beli dari Tegal, rumah saya di Tangerang. Nah, kebetulan saya lihat review dari yang sudah menggunakan ini cukup baik, karena materialnya sih diklaim dibuat dari roda bekas forklift ya, roda mati ya. Nah, untuk penggantiannya kita buka dulu, kita lepas dulu bekas yang ada di lower arm atau bushing lama dengan menggunakan cutter. Nah, kemudian untuk finishing juga kita bisa menggunakan polishing gerinda yang sudah kita modifikasi menjadi bor seperti di video ini ya. Teman-teman bisa lihat nanti pembuatannya ada di pojok kanan atas. Nah, untuk pemasukan atau pemasangan si bushing karet ini memang nggak bisa dipalu atau digetok, tapi kita harus menggunakan mesin press. Nah, kebetulan saya punya, ini saya buat juga mesin press hidroliknya, videonya ada di pojok kanan atas juga. Jadi ini sangat berguna sekali untuk pekerjaan mekanik ya. Kebetulan di sini saya mekanik mandiri, jadi semua video yang berhubungan dengan perbaikan kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 itu adalah punya saya sendiri atau mobil saya sendiri. Saya kerjakan sendiri berdasarkan tutorial dari YouTube juga. Jadi saya representatif dari video-video yang saya tonton untuk perbaikannya. Nah, kemudian kita press nih seperti ini. Oke, sebelumnya kita rumasi dulu dengan menggunakan sabun cair supaya nanti masuknya itu nggak terlalu serat. Tapi ini benar memang harus di-press dengan menggunakan hidrolik atau bisa menggunakan ragum juga kalau teman-teman punya. Oke, setelah masuk seperti ini memang kondisinya sudah fit ya, karena dirancang sama si empunya sama yang bikinnya. Itu khusus untuk lower arm varian Xenia Avanza. Jadi di tengahnya itu memang nggak ada besi. Nah, untuk besi yang bagian dalamnya itu, yang bekasnya itu kita nggak lepas, itu instruksi dari yang jual bushing ini sih ya. Nah, untuk harganya teman-teman nanti bisa lihat di deskripsi, di situ nanti saya lampirkan link pembelian. Nah, untuk bushing tengah, ya bushing tengah yang pipa itu kita pakai lagi, itu juga sesuai instruksinya, itu harus dipakai, karena nanti kalau misalnya nggak ada bushing pipanya ini nanti ya cepat sobek juga. Tapi yang jual juga sudah menyediakan bushing pipanya juga, tapi kita untuk costing kita bisa manfaatkan bushing yang lama. Kemudian ini kita press juga, jadi memang ini ukurannya sudah press ya, jadi keras ketika sudah terpasang. Oke, sudah terpasang semua bushing karet dan bushing as pipanya. Kalau misalnya memang kurang masuk bisa dikondisikan ya.
Nah, untuk perbaikan ini saya di sebelah kanan, tapi memang harus dua-duanya karena untuk demonstrasi kayak coba di untuk satu sisi ya. Ini sebenarnya saya mengerjakan dua-duanya ya. Jadi kalau misalnya saya demonstrasikan semua, durasinya akan jauh lebih lama. Nah, untuk alat presnya ini kapasitasnya 2 ton, jadi nggak terlalu besar juga. Jadi ini cocok lah untuk perbaikan-perbaikan di skala rumahan. Oke, seperti ini kira-kira sudah terpasang. Kita tinggal aplikasikan, kita pasang lagi ke mobilnya. Oke, langkah pemasangan mungkin nggak terlalu saya akan jabarkan secara detail ya. Intinya adalah ketika kita bisa bongkar ya mau nggak mau kita harus bisa pasang kembali. Nah, ini teman-teman harus lakukan di kedua sisi, sisi kanan dan sisi kiri. Jadi nggak boleh sebelah, nanti ya nggak balance. Nah, itu kita kembalikan lagi untuk bautnya. Nah, dicek juga untuk yang bushing kecil karena ini masih bagus kondisinya, jadi nggak perlu saya ganti. Kemudian yang lain-lain juga sembari dicek untuk rack steer, long tie rod, ball joint juga harus diganti. Bukan diganti, maksudnya dicek, kalau misalnya ada yang rusak ya harus diganti gitu maksudnya. Nah, kebetulan selesainya malam, kita coba untuk trial di perjalanan ringan ya. Ini kita test drive dulu. Emang suaranya sudah hilang. Awalnya itu kalau misalnya ada jalanan bergelombang atau nggak rata ya jeduk-jeduk, atau apalagi kalau misalnya di rem tuh serasa banget pergerakannya gitu. Nah, karena besokannya kita ada rencana ke Bogor, di rumah saya di Tangerang, tujuannya ke Cilebut, jadi besokannya tuh langsung saya coba ke tujuan, dan alhamdulillah memang untuk suara jeduk-jeduknya itu sudah hilang ya. Tapi untuk durability-nya saya belum tahu. Kemungkinan sih memang karetnya bagus ya, karena terbuat dari karet ban mati dari ban forklift ya, kalau infonya dari yang jual. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi tentang penggantian bushing yang bawaan pabrik atau bikinan pabrik dengan homemade ya, full karet dari bekas ban forklift. Oke, saya Ocit 85 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.